Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara-saudara di kuliah ke-12 pengelolaan emisi gas dan udara ambien. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang catalytic converter, terutama diterapkan atau digunakan pada pengolahan gas emisi dari sumber bergerak, yaitu kendaraan bermotor. Secara umum, emisi dari sumber bergerak atau penggunaan motor vehicle itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah karakteristik vehicle-nya atau bahan bakarnya. Yang kedua, karakteristik fleet atau armadanya. Yang ketiga adalah karakteristik operasional. Di dalam karakteristik vehicle dan fuel, ini nanti kita bisa melihat di sana ada jenis mesin dan teknologi yang digunakan, bisa 2-stroke, 4-stroke, diesel dan sebagainya. Kemudian sistem exhaust-nya atau knalpot, crankcase atau bak mesinnya, dan penggunaan alat-alat pengendali emisi atau pereduksi emisi seperti catalytic converter, kemudian sistem injeksi, resirkulasi dan sebagainya. Kemudian ada engine mechanical condition atau lingkungan di dalam mesin, kemudian penggunaan AC dan sebagainya di sana. Kemudian bagaimana kualitas bahan bakar dan sifatnya, atau penggunaan alternatif fuel, biasanya fuelnya akan mengurangi emisi. Kemudian kemerosotan karakteristik dari equipment, atau karena penggunaan ini akan terjadi keausan. Dan yang terakhir ada inspeksi atau maintenance yang teratur atau tidak teratur. Biasanya maintenance yang teratur itu akan menurunkan emisi. Kedua adalah fleet karakteristik atau sistem armada yang beroperasi pada suatu wilayah. Jadi berapa banyak armada yang beroperasi, kemudian bagaimana campurannya, berapa banyak yang menggunakan diesel, bagaimana yang menggunakan premium dan sebagainya. Kemudian penggunaan peralatan atau penggunaan kendaraan, umur dari kendaraan, kemudian sistem traffic, kemudian aturan tentang emisi standar, kemudian program-program yang digunakan untuk memelihara atau menjaga performance dari fleet atau armada, dan clean fuel program. Jadi ini program-program ini kalau dilaksanakan dengan baik, ini juga akan menurunkan emisi. Dan yang ketiga adalah operating karakteristik atau kondisi operasional. Ini termasuk wilayah seperti altitude, temperatur, humidity. Karena kalau ini tidak cocok, misalkan terlalu rendah temperaturnya, terlalu tinggi humidity-nya, atau altitude yang naik turun, ini juga akan memboroskan bahan bakar dan meningkatkan emisi. Kemudian yang kedua adalah vehicle use pattern atau pola penggunaan kendaraan, termasuk jumlah dan panjang trip, kemudian bagaimana cold start, speed, loading, kemudian sikap dari driver, ya, termasuk aggressiveness, ya. Jadi biasanya kalau suka ngebut, ini juga akan meningkatkan emisi. Jadi secara umum emisi itu akan cukup rendah kalau kecepatan kendaraan pada kondisi normal itu antara 40 sampai 70 km per jam pada jalan yang datar, flat. Nah, hal-hal seperti ini diperlukan manajemen program transport yang baik. Nah, kalau emisi cukup tinggi dan program reduksi emisi tidak cukup baik, seperti manajemen yang kurang baik, kemudian efisiensi yang tidak baik pada mesin dan sebagainya, maka mesti di sana diperlukan satu teknologi pengendalian emisi. Secara prinsip, emisi dari motor vehicle itu adalah problem utamanya adalah bahan bakar yang digunakan
ini secara umum berisi campuran hidrokarbon aromatik dan parafin, sehingga mempunyai potensi pembakaran yang tidak sempurna. Nah, kalau pembakaran tidak sempurna, maka nanti akan timbul emisi. Yang pertama adalah uap dari bahan bakar tersebut, hidrokarbon. Dan yang kedua mungkin ada karbon. Jadi kalau saudara melihat ada asap yang hitam, itu dari knalpot kendaraan, ini menunjukkan bahwa pembakarannya sangat tidak sempurna, sehingga hidrokarbon itu hanya dikonversi menjadi karbon saja. Kemudian ada CO, ini juga produk pembakaran tidak sempurna, ya. Kemudian NO, SO, dan sebagainya, ya, termasuk smoke di sana. Nah, beberapa teknologi telah digunakan dalam mengatasi emisi yang terjadi karena pembakaran tidak sempurna ini. Salah satunya adalah catalytic converter, ya. Jadi ini termasuk instrumen yang digunakan pada end of pipe, ya. Jadi karena kegagalan dalam menjaga pembakaran sempurna di mesin, sehingga timbul emisi-emisi hasil pembakaran tidak sempurna, maka digunakan catalytic converter. Ya. Secara umum fungsinya ada preventing hidrokarbon, NOx, dan CO. Kemudian secara umum nanti ada 3 jenis catalytic converter, ya. Jadi ada yang single stage, kemudian ada oxidation catalyst 2-way, dan ada oxidation catalyst reduction catalyst atau 3-way catalyst, ya. Nanti kita lihat di dalam. Atau mungkin yang digunakan kendaraan modern sekarang ada teknologi direct injection, DI, ya, atau thin injection, ya, dan sebagainya di sana. Ada operasional kendaraan yang cukup normal, artinya terawat dengan baik dan performanya cukup baik, maka mau tidak mau proses itu tidak bisa menghasilkan emisi yang sempurna dari hasil pembakaran sempurna, ya, terutama pada proses pemanasan atau cold starting, ya. Jadi kita lihat di grafik berikut ini, jadi hampir atau lebih dari 90% pencemaran itu dikeluarkan ketika cold starting, ya, termasuk terutama hidrokarbon, ya, karena pembakaran pada saat dingin ini memungkinkan banyak hidrokarbon yang harusnya terbakar, tapi karena suhunya belum cukup panas, akhirnya lepas ke exhaust atau ke knalpot. Nah, di samping itu ada NO, ada CO, ini juga menjadi produk dari pembakaran yang memang hampir tidak bisa 100% sempurna. Jadi dari hal ini sebenarnya bisa dilakukan paling tidak 3 cara untuk menurunkan emisi. Yang pertama adalah memperpendek cold starting. Jadi kalau cold startingnya bisa diperpendek, mungkin nanti emisinya tidak terlalu besar, terutama di cold startingnya. Yang kedua, mengimprove proses pembakaran agar terjadi pembakaran sempurna. Dan yang ketiga, kalau memang 2 itu masih belum berhasil, maka sebagai end of pipe-nya kita harus mereduksi emisi atau mengkonversi emisi, sehingga sebelum masuk ke lingkungan itu menjadi emisi yang lebih tidak toksik, ya. Di contoh misalkan CO karena toksik dikonversi menjadi CO2, dan CO2 ini walaupun dia tetap sebagai pencemar terutama untuk global warming, tapi dibanding dengan CO, maka CO2 ini lebih tidak toksik. Seperti hidrokarbon ini kadang-kadang cukup toksik karena golongannya parafin, ya, golongannya aromatik. Nah, kalau ini bisa dikeluarkan dan dirubah menjadi CO2 dan H2O, maka CO2 ini juga menjadi lebih tidak toksik dibandingkan dengan hidrokarbon. Menurut European and American Exhaust Emission Standard for Passenger Cars, ini ada beberapa polutan, baik dari
mesin yang berbahan bakar petrol, kemudian diesel, dan sebagainya. Jadi yang paling umum di sana adalah CO, hidrokarbon, NO. Nah, di dalam pembahasan ini nanti yang kita tekankan adalah bagaimana mereduksi CO, hidrokarbon, dan NO pada emisi. Kenapa pencemar itu bisa muncul atau emisi itu bisa lepas sebagai pencemar? Jadi pada dasarnya kalau dalam satu proses itu ada input, kemudian diproses, maka hasilnya adalah produk dan waste atau emission. Di dalam proses kendaraan ini, penggunaan bahan bakar kendaraan, harusnya semua bahan bakar ditambah dengan udara, ini kalau diproses jadi energi itu digunakan atau dikonversi menjadi tenaga dan kemampuan untuk berpindah, ya, atau kilometer jarak tempuh. Nah, sehingga kalau dua itu dibuat lebih tinggi, km dan power, itu mestinya emisi akan menjadi lebih rendah. Tetapi kalau emisinya yang tinggi, pasti jarak tempuh dan powernya menjadi lebih rendah. Ya. Sehingga secara prinsip bagaimana menurunkan emisi kalau di dalam proses, ya tentunya dengan meningkatkan efisiensi proses. Artinya makin efisien satu proses, itu emisinya akan makin rendah. Berkaitan dengan ketidakefisienan proses engine, ya, maka biasanya akan dikaitkan dengan hidrokarbon yang tidak terbakar, kemudian hasil produk pembakaran yang tidak sempurna, ya, termasuk nanti ada mungkin partikulat material yang respirable dan sebagainya. Ya. Nah, secara prinsip kalau pembakaran itu sempurna, mestinya hanya menghasilkan CO2. Kalau bahan bakarnya bagus, tidak mengandung N dan S, maka hanya CO2 dan H2O. Tetapi kalau bahan bakar mengandung N, nitrogen dan sulfur di dalam campurannya, maka akan muncul pencemar NO2 dan SO2. Artinya apa? Kalau kita ingin menghilangkan NOx dan SOx di dalam bahan bakar atau di dalam hasil pembakaran, maka yang dilakukan pertama adalah menghilangkan N dan S dari bahan bakar yang akan dibakar. Kalau itu bisa habis, maka nanti tinggal CO2 dan H2O sebagai hasil pembakaran. Itu kalau pembakarannya sempurna. Kalau pembakaran tidak sempurna, nanti mungkin akan muncul uap dari bahan bakar tersebut, kemudian karbon, ada CO, ada CO2, ada NO atau NOx di sana, dan ada SOx. Ya. Biasanya NOx dan hidrokarbon itu bisa direduksi dengan merubah atau mengimprove desain engine-nya, kemudian mengimprove fuel injection system-nya, atau mungkin dengan turbo charging. Turbo charging itu biasanya hasil emisi setelah pembakaran, sebelum dikeluarkan lewat knalpot dikembalikan ke sistem mesin. Ya. Ini memanfaatkan panas dan tekanan. Kemudian PM dan hidrokarbon itu juga mungkin diturunkan dengan menggunakan bahan bakar yang low sulfur. Sedangkan CO, NOx, dan hidrokarbon ini nanti salah satu caranya diturunkan dengan catalytic converter oksidasi maupun reduksi. Mengapa menggunakan katalitik untuk kontrol emisi? Nah, secara prinsip proses di dalam catalytic converter itu adalah mengkonversi pencemar yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna itu diubah menjadi produk pembakaran sempurna dengan menambahkan oksidator lebih lanjut atau mungkin nanti ada reduktor. Ya. Satu contoh, NOx itu bisa dirubah menjadi N2. Ya. CO dirubah menjadi CO2 dengan menambahkan oksigen. Hidrokarbon juga demikian, ditambahkan dengan oksigen menjadi H2O dan CO2. Nah, kalau pembakaran sempurna butuh
temperatur yang sangat tinggi, maka di sini ditambahkan katalitik, itu artinya mempercepat reaksi atau mungkin menurunkan suhu reaksi. Sehingga dengan suhu yang cukup rendah ya, atau tidak terlalu tinggi, itu nanti reaksi lanjutan ini bisa diteruskan di catalytic converter. Jadi prinsipnya adalah emisi yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna seperti CO, hidrokarbon, dan NOx itu nanti akan diproses lebih lanjut dengan penambahan oksigen atau pemanfaatan katalis, dipercepat reaksinya atau diturunkan suhu reaksinya, sehingga lebih lanjut menjadi CO2 dan H2O, termasuk nanti ada NO2. Tapi perlu diketahui, karena ini adalah end of pipe, ini biasanya tidak menambah performa proses, ya, tapi hanya merubah emisi yang toksik menjadi kurang toksik. Secara proses, catalytic converter atau catalytic combustion ini hampir sama dengan stage combustion. Ya, jadi setelah bahan bakar dan udara dicampur dalam burner, kemudian di dalam primary combustion, ini nanti hasil-hasil pembakaran yang tidak sempurna dilanjutkan pembakaran di secondary combustion zone, sehingga nanti yang keluar adalah N2, CO2, dan gas-gas lain yang hasil-hasil pembakaran sempurna. Nah, di dalam catalytic combustion, ini secondary combustion zone-nya diganti dengan catalytic combustion chamber atau catalytic converter. Ya, sehingga ini juga sama, nanti barangkali ditambahkan udara untuk melanjutkan proses yang belum sempurna. Tapi apa bedanya di sana? Kalau di secondary combustion zone ini butuh suhu yang cukup tinggi lagi. Jadi hampir sama dengan primary combustion zone, atau kadang-kadang malah lebih tinggi. Sedangkan dengan penambahan katalis di sana, maka yang di secondary combustion zone ini bisa diturunkan suhunya, sehingga mungkin hanya sekitar 300-400 derajat ini sudah terjadi proses reaksi ini. Nah, catalytic converter, karena primary combustion-nya itu di dalam mesin, dan itu sudah fix ya, itu masalah mesin. Nah, yang keluar ini adalah sisa panas di dalam knalpot dan sebagainya. Maka yang paling cocok adalah menambahkan catalytic converter. Bagaimanapun juga panas di knalpot ini tidak terlalu tinggi, ya. Sehingga dengan menambahkan catalytic converter ini diharapkan, dan penambahan air fresh di sana, udara tambahan, diharapkan nanti produk yang belum sempurna tadi, produk-produk yang tidak sempurna itu bisa dilanjutkan prosesnya menjadi produk akhir pembakaran yang sempurna. Jadi catalytic converter ini adalah end of pipe, artinya emisi sudah dihasilkan dari mesin, tapi sebelum keluar itu dikonversi dulu, disempurnakan reaksinya sehingga menjadi produk yang lebih aman. Maka catalytic converter ini memang dipasang di knalpot sebelum stream gasnya keluar, ya. Jadi di proses ini disempurnakan, jadi pencemar-pencemar yang termasuk hidrokarbon, CO, NOx nanti itu direaksikan secara katalis dengan panas yang diperoleh juga dari mesin, sisa panas, sehingga ini menghasilkan H2O, CO2, dan N2. Secara umum, katalis yang dipasang itu berupa logam atau nanti ada material katalis lain seperti alumina, ada rhodium, ada platinum, dan sebagainya, yang disusun seperti honeycomb atau rumah tawon. Jadi bisa segi 6 atau bisa silinder dan sebagainya. Yang jelas bahwa udara atau gas stream itu harus tetap bisa mengalir dari mesin menuju pembuangan, menuju ke environment, dan tidak boleh terlalu tinggi head loss, karena kalau head loss-nya tinggi, ini nanti pembakarannya menjadi terganggu di mesin.
Kemudian bentuk katalis yang kedua itu adalah pellet atau sphere, jadi bisa berupa butiran-butiran ditaruh di knalpot. Ya. Ini juga harus diatur bahwa udara harus tetap bisa mengalir dengan mudah. Ya. Atau menggunakan keramik monolit, jadi logam yang dilapisi oleh keramik. Ya. Secara fisik bahwa permukaan katalis yang ditambahkan di knalpot ini yang akan menggenerate reaksi lanjutan, ya, produk yang tidak terbakar sempurna. Material yang digunakan di dalam catalytic converter itu antara lain keramik atau metallic support, jadi sebagai penahan di sana ada keramik atau metalik. Kemudian di coating dengan alumina, jadi the alumina was coat. Kemudian biasanya digunakan adalah alumina YAL203, ya, yang cukup tipis dengan ketebalan kira-kira 20-60 pikometer. Ya, ini untuk mengurangi resistensi pada difusi. Ya. Kemudian kira-kira 5-15% area, ya, yang di coating dengan ini, ya, antara 100-200 meter persegi per gram. Ya. Ada yang menggunakan single wash coat atau menggunakan double wash coats. Ya, tentu saja nanti yang double wash ini akan lebih durasi penggunanya lebih tinggi. Yang kedua mungkin ditambahkan dengan Nobel metal atau logam-logam mulia. Ya. Ini juga nanti biasanya cukup spesifik reaksinya. Jadi biasanya digunakan adalah material platinum, rhodium, palladium, ruthenium. Nah, ini efisien untuk temperatur di atas 140 derajat. Artinya kalau suhunya cukup dingin, misalkan knalpot, ini juga cukup baik, ya, asal sudah mencapai 140. Atau diisi juga dengan nikel, kromium, dan copper. Tetapi tiga unsur ini baru efisien kalau suhunya di atas 400. Ya. Maka kalau ingin menjadi lebih baik konversinya pada suhu yang cukup rendah, maka lebih baik juga akan platinum, rhodium, palladium, dan ruthenium. Tapi ini cukup mahal. Kemudian bagaimana catalytic converter itu bekerja atau berfungsi? Jadi yang pertama, fungsi catalytic converter itu adalah oxidizing agent, ya. Jadi sebagai katalis dalam proses oksidasi, ya, artinya meningkatkan oksidasi CO dan hidrokarbon. Jadi kalau kita lihat reaksinya CO lanjutan, ya, ini ditambahkan dengan O2 bisa menjadi 2 CO2. Kemudian hidrokarbon CH4 kalau plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, biasanya ini akan terjadi pada suhu yang cukup tinggi atau menghasilkan suhu yang tinggi. Dengan adanya katalis platinum atau palladium, maka reaksi ini bisa terjadi pada suhu yang lebih rendah. Ya, sekitar 140-150 derajat ini sudah terjadi. Yang kedua adalah proses atau fungsi reduksi. Ya, catalytic converter ini juga bisa mereduksi NOx, ya, proses reduksi, dan mempercepat reaksi antara H2 dengan CO. Ya. Di NO2, kemudian ditambahkan kalau ada CO dan dua-duanya adalah produk pembakaran tidak sempurna. Kalau ini terkumpul pada satu stream, kemudian bertemu dengan rhodium sebagai katalis, maka akan terkonversi menjadi N2 dan CO2. Ini proses reduksi. NO menjadi N2, tapi proses oksidasi CO menjadi CO2. Reaksi ini juga bisa artinya terjadi pada suhu yang cukup rendah. Kalau tidak ada katalis, ini harus di atas 1200 baru proses ini terjadi demikian. Kemudian reaksi lain mungkin terjadi pada permukaan katalis, CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Ya, sehingga ini akan mengurangi injeksi oksigen. H2 plus O2 menjadi H2O. H2 plus SO2 menjadi H2S plus 2H2O. H2S ini menjadi
kerugian konversi karena H2S lebih toksik dan nanti menjadi lebih asam korosif. Ya. Kemudian reaksi lain mungkin juga terjadi kalau menggunakan selective catalysis reduction (SCR), terutama untuk mengurangi NOx. Jadi NOx plus propana plus O2 itu menjadi N2 plus CO2 plus H2O. Nah, tipe-tipe catalytic converter yang umum yang sampai saat ini itu ada 3. Yang pertama one way or oxidation catalytic converter, yang kedua adalah two way catalytic converter, yang ketiga adalah three way catalytic converter. Ya. Yang di one way itu biasanya hanya langsung menambahkan katalis, logam katalis pada knalpot, ya, sehingga terjadi oksidasi gas-gas hasil pembakaran tidak sempurna, CO dan HC, menjadi CO2 dan H2O. Ya. Dan kadang-kadang diperlukan oksigen tambahan, sehingga sebelum masuk catalytic converter, ditambahkan atau diinjeksikan udara atau O2. Ya. Yang kedua, two way. Ya. Ini bedanya, kalau yang one way itu hanya untuk CO2 dan H2O, yang two way catalytic converter, ya, ini menggunakan 2 bodi katalitik, ya. Yang pertama untuk mengkonversi NO menjadi amonia. Yang kedua itu mengkonversi HC menjadi H2O dan CO2 menjadi CO menjadi CO2. Jadi artinya bahwa one way kalau ditambahkan lagi dengan 1 sebagai pengkonversi NO menjadi amonia, ini menjadi two way. Sedangkan yang three way catalytic, ya, ini sepertinya two way, kemudian ditambahkan lagi dengan 1 sistem untuk menjaga rasio udara dan fuel, air fuel ratio itu tetap pada kisaran stoichiometrik. Jadi biasanya dijaga 14,7 gram udara untuk 1 gram bahan bakar petrol atau premium. Baru yang kemudian yang kedua adalah reducing NO dan oxidizing HC dan CO. Artinya bahwa secara prinsip bahwa yang three way catalytic itu lebih lengkap dan lebih baik performanya daripada yang one way maupun two way. Di berikut ini skematik one way or oxidation catalytic converter. Jadi hasil pembakaran dari mesin itu bisa langsung dimasukkan dalam oxidation katalisis sehingga hidrokarbon dan CO itu nanti akan dikonversi menjadi CO2 dan H2O. Nah, kadang-kadang dalam hal oksigen yang kurang, maka boleh ditambahkan secondary air di sana. Sedangkan di two-way catalytic converter, jadi sebelum oxidation catalysis itu ditambahkan reduction catalysis. Jadi NOx direduksi menjadi amonia di sana. Atau nanti kalau malah sistemnya bagus bisa menjadi N2. Baru kemudian katalisis berikutnya. Jadi two way ini artinya ada 2 proses yang terjadi di catalytic converter. Sedangkan three way catalytic converter itu sebenarnya adalah gabungan dalam satu sistem katalitik yang dipasang itu sudah termasuk yang one way or two way atau two way, ya. Jadi termasuk yang oksidasi maupun reduksi ini dicampur sehingga yang diolah bisa NOx, hidrokarbon dan CO. Nah, sebagai kontrol di sana, kontrol oksigen yang diperlukan cukup atau tidak, ini ada sensor oksigen baik yang di mixture formation system ataupun yang akan masuk ke catalytic converter. Nah, di sini dengan electronic control unit bisa disetting rasio F per A sehingga dia tetap selalu mengikuti stoichiometry. Di dalam three-way catalytic converter, ya, mestinya dijaga bahwa rasio fuel air to fuel itu tetap pada kondisi stoichiometrik. Ya. Kalau terlalu banyak bahan bakar, maka dinamakan lean. Ya.
Tapi kalau terlalu banyak udara dinamakan rich. Ya, artinya kalau rich itu udaranya lebih besar dari kebutuhan. Kalau lean itu udaranya kurang sehingga atau bahan bakarnya terlalu besar sehingga udaranya tidak cukup. Ya. Apa yang terjadi ketika kondisi lean yang A, ya, maka oksigen kalau ketemu dengan NOx, ya, oksigen dikonversi di reaksi katalitik dengan NOx menjadi NO2, dan NO2 nanti dikonversi lagi menjadi NO3- oleh katalis barium. Ya. Sedangkan yang di rich airflow reaksinya terbalik. NO3 itu akan dirubah menjadi NO2 dan dikeluarkan sebagai N2, yang CO2 CO menjadi CO2, hidrokarbon juga menjadi CO2. Ya. Tapi yang jadi problem adalah kalau terlalu tinggi, maka nanti CO menjadi hampir tidak bereaksi, ya, sehingga keluar N2, CO, dan HC. Jadi secara umum kalau kita menambahkan katalis seperti platinum, rhodium, kemudian aluminium dan alumina dan sebagainya tadi di dalam sistem knalpot, maka akan terjadi proses reaksi terkatalis, jadi merubah produk yang unburned, ya, menjadi produk-produk yang hasil akhir oksidasi seperti CO2 dan H2O. Ya, ini skema catalytic converter yang sudah banyak dipasang di vehicle atau kendaraan-kendaraan keluaran baru. Kinerja catalytic converter dan beban emisi yang keluar ini juga harus dikontrol dengan baik, ya, baik secara otomatik atau secara manual. Ya. Di secara prinsip ini ada titik-titik pengontrolan yang mestinya harus ada. Kalau mobil yang keluaran baru ini kayaknya sudah terintegrasi, jadi termasuk pengukuran oksigen di exhaust-nya mesin, kemudian kadar emisi sebelum masuk catalytic converter, kemudian temperatur di catalytic converter, ya, termasuk emisi di setelah keluar dari catalytic converter. Ya, dari sini nanti bisa dioptimasi atau bisa dinilai apakah mesin itu bekerja cukup baik dan catalytic converter bekerja cukup baik atau tidak. Kalau hasil ukuran ini tidak sesuai standar, maka harus dilakukan evaluasi dan pengujian atau perbaikan, ya, servis dari mesin tersebut. Berikut beberapa sensor yang biasanya digunakan. Jadi ada metodenya apa? Misalkan dual oksigen sensor menggunakan echo, HEGO, WEGO, alpha sensor dan sebagainya. Temperatur sensor itu bisa menggunakan thick film, surface ionization, atau variable resistance. Ya. Kemudian HC, CO, NOx itu bisa menggunakan hidrokarbon sensor, CO sensor atau NOx sensor, atau menggunakan calorimetric sensor, ya, dan sebagainya di sana, termasuk diagnosis prinsipalnya, kemudian suitable operation mode-nya bisa dilihat, ya, di tabel berikut. Di samping menangani masalah end of pipe dari pembakaran tidak sempurna menggunakan catalytic converter, sebenarnya ada masalah-masalah lain dalam sistem transportasi, terutama untuk mengurangi emisi, ya, atau dalam kaitan dengan emisi. Yang pertama, bahwa pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, ini karena semakin besar, maka jumlah vehicle yang digunakan juga semakin banyak. Fuel yang dikonsumsi juga semakin besar, sehingga emisinya juga akan semakin besar. Yang kedua adalah manajemen transportasi yang tidak efisien. Ya, contoh transportasi massal yang tidak efisien, sehingga menyebabkan orang lebih suka menggunakan transportasi pribadi. Ya. Kemudian kelas jalan dan volume traffic yang
tidak tertata dengan baik, menimbulkan kemacetan dan keadaan darurat. Kita tahu bahwa macet itu akan menyebabkan konsumsi BBM yang terlalu tinggi dan waktu yang tidak efisien. Adanya parkir liar, adanya penataan pasar dan sebagainya, ini juga akan meningkatkan kemacetan atau menurunkan traffic lajunya, sehingga akan meningkatkan emisi. Berikutnya ada kualitas bahan bakar. Jadi ada juga teknologi kendaraan yang mudah-mudahan sekarang lebih bagus dan lebih efisien. Yang terakhir adalah sikap dalam mengemudi, karena sikap ini juga menentukan emisi. Berikut ini contoh hubungan emisi dengan kecepatan kendaraan. Ya. Artinya bahwa kecepatan makin tinggi, biasanya CO-nya akan makin rendah untuk CO, karena kalau makin tinggi biasanya juga lebih irit, lebih panas, ya, sehingga reaksi sempurna itu bisa lebih bagus, ya, atau lebih mungkin terjadi, sehingga CO bisa lebih rendah. Jadi mulai kecepatan 40 sampai 80-90 ini biasanya CO-nya yang minimal. Ini dengan catatan mesinnya kondisi bagus. Demikian juga dengan hidrokarbon. Jadi hidrokarbon ini akan makin rendah kalau kendaraannya makin cepat. Ya, jadi biasanya mulai 50-60 ini sudah cukup efisien. Artinya hampir semua hidrokarbonnya akan terbakar. Ya. Kemudian NOx ini menjadi problem karena pada kecepatan rendah ini juga emisinya tinggi. Pada kecepatan tinggi ini emisinya juga tinggi. Dan emisi yang paling rendah untuk NOx itu biasanya antara 40 sampai 70. Ya. Nah ini kalau dioptimasi dengan pencemar yang lain tadi, HC dan CO, maka biasanya yang dinyatakan emisi paling rendah untuk semua pencemar itu adalah kecepatan antara 40 sampai 70, ya, atau 30 sampai 80 pada kondisi jalan datar. Sedangkan pada fuel consumption, ya, ini juga bisa dilihat pada grafik berikut. Jadi biasanya yang memang cukup efisien itu antara 40 sampai 70. Ini menggunakan bahan bakar yang lebih efisien. Artinya per 100 km jarak tempuh pada kondisi datar, ini fuel konsumsinya paling rendah pada 40 sampai 70. Ini untuk rata-rata kendaraan, ya. Untuk masing-masing kendaraan bisa dicari referensi, misalkan sepeda motor itu grafiknya mirip tetapi angkanya akan berbeda. Ya. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang mirip, ya, jadi antara keluarnya CO2, hidrokarbon, NOx, PAH, dan fuel consumption. Ya. Jadi saya kira ini mirip-mirip saja, ya. Dan mungkin update bisa saudara lihat bagaimana kondisi dengan mesin-mesin yang terbaru sekarang, yang mesin-mesin di atas 2010 atau di atas 2015. Ini barangkali grafiknya lebih bagus lagi, ya. Artinya lebih menunjukkan efisiensi yang tinggi. Hal yang sangat penting juga adalah melakukan pengujian secara berkala terhadap emisi kendaraan, ya. Jadi ada baiknya memang harus ditegakkan begitu, bahwa kendaraan yang emisinya melebihi batas atau baku mutu yang ditetapkan oleh kendaraan, maka sebaiknya tidak dioperasikan di jalan, ya, sehingga harus dikembalikan ke bengkel, di-upgrade performanya dan sebagainya. Jadi ini contoh bagaimana mengukur emisi. Jadi emisi yang digunakan tentu saja yang sudah final, artinya sudah yang harus keluar dari kendaraan. Artinya ini sudah melewati catalytic converter. Gitu, ya. Jadi itu saudara-saudara pembahasan kita tentang catalytic converter dalam rangka pengendalian emisi transportasi, ya, termasuk bagaimana pengujian dan bagaimana melihat pengaruh dari speed, ya. Jadi secara prinsip bahwa
pengendalian pencemar dari sumber bergerak. Itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi kendaraan pembakaran. Yang kedua, melakukan end of pipe pengolahan, jadi termasuk seperti catalytic converter. Yang ketiga adalah mengimprove sistem lalu lintasnya, ya, jadi kalau bisa menggunakan kendaraan massal daripada kendaraan pribadi. Kemudian manajemen trafik sehingga tidak terjadi kemacetan, ya, dan sebagainya, ya. Jadi secara umum transportation control emisi itu adalah dengan fuel improvement di sana. Kalau bisa menggunakan low sulfur atau menggunakan bahan bakar gas, ya, atau mengimprove kendaraan yang digunakan dengan teknologi yang lebih bagus, teknologi pembakaran, catalytic converter, ya, sistem pembakarannya dan sebagainya. Yang terakhir adalah traffic management. Jadi mungkin dengan smart transportation, LHR, volume dan jalan. Sebenarnya ada satu lagi, human attitude. Ya. Jadi sikap berkendaraan, ya. Kemudian yang mau antri tidak saling mendahului, ya, dan tidak mengebut, ya, mematuhi lalu lintas, itu akan menambah kelancaran. Kita tahu di grafik tadi bahwa kalau semakin lancar, kecepatannya bisa antara 40 sampai 70, itu berarti konsumsi energinya paling rendah, emisinya juga paling rendah. Barangkali itu bisa distimulasi dengan pendekatan pengendalian pencemaran sektor transportasi. Jadi seperti menetapkan standar emisi dan regulasi, dan ini harus dipatuhi. Jadi kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi dan regulasi harus tidak boleh dioperasikan. Dan yang kedua, penerapan teknologi pengendalian emisi seperti tadi catalytic converter dan sebagainya. Kemudian harus ada regulasi bahan bakar, termasuk bahan bakar kualitas tinggi, atau insentif fiskal, ya. Jadi termasuk reward, termasuk apa bagi yang memenuhi program pemerintah untuk menurunkan emisi, harus diberi insentif. Yang terakhir itu harus ada sistem transportasi yang bagus dan penggunaan RTH, ya, karena kita tahu ruang terbuka hijau yang berisi tanaman ini pada siang hari akan melakukan fotosintesis dan itu akan menyerap banyak CO2. Kemudian sistem buku-buku daunnya ini akan banyak menjerap partikel, ya, partikulat. Yang terakhir adalah beberapa kemungkinan fokus research masa akan datang atau yang perlu dikembangkan. Mungkin juga nanti menjadi ide untuk penelitian, ya. Jadi ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan seperti cold start itu termasuk salah satu penyumbang emisi yang besar, ya. Maka beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan itu adalah nomor satu, close couple katalis, ya. Jadi kalau bisa katalisnya itu bisa mengurangi emisi pada cold start, ya, atau mungkin dengan hydrogen traps, ya, sehingga tidak melepaskan H2S nanti itu bakal dengan sulfur, ya. Ada preheat burner dan mungkin menggunakan exhaust gas ignition, artinya gas yang dikeluarkan dari proses pembakaran tidak sempurna tadi dikembalikan ke mesin untuk disempurnakan sehingga pembakarannya, ya, sehingga bisa digunakan energinya. Ya, karena menggunakan catalytic converter itu memang dia bisa dirubah menjadi CO2, menjadi N2, menjadi H2O, tetapi energinya menjadi tidak berguna. Kalau itu dibakar atau disempurnakan di mesin, maka energinya bisa dimanfaatkan. Jadi sekaligus memperbaiki emisi, sekaligus memperbaiki performa mesin. Terima kasih saudara-saudara, mudah-mudahan ini cukup bermanfaat, menambah pengetahuan saudara terutama tentang catalytic converter. Silakan dipelajari lebih lanjut pada referensi yang relevan selain yang saya sampaikan ini. Jadi
Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.